Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tugas keempat. Di sini kami akan melakukan percobaan pemrograman dengan 3 bahasa pemrograman yang berbeda, yaitu Python, JavaScript, dan juga PHP. Nah, perkenalkan anggota kelompok 18 yang beranggotakan saya sendiri, Sania Rahmi Utari. Berikutnya ada Sri Wulandari dan Sarah Meilan Mei. Juga ada Sonia Janet Asmuruf, Yonatan Pigome, dan Yunar Isak Saflavo. Baik, pada percobaan Python kali ini, kami menyediakan beberapa data, yaitu data 1 bernilai integer, data 2 bernilai string. Nah, di sini datanya akan dijumlahkan antara data 1 dan data 2. Untuk data 4 sendiri itu bernilai 12, kita ambil saja dari data sini ya, dari data 1, kemudian dijumlahkan dengan data 4, itu bernilai integer juga. Kemudian ada di data 6 itu bernilai string, data 7 juga bernilai string. Kita coba jalankan. Dilihat hasil runningnya itu error karena tipe data integer dan tipe data string itu tidak bisa dijumlahkan ya. Nah, kita coba rubah tipe data 2 ini menjadi integer. Kita tambahkan int. Oke. Kemudian kita coba jalankan kembali ya. Nah, sehingga didapatkan jika tipe data integer dan tipe data integer itu dijumlahkan, maka akan menghasilkan data seperti ini, yaitu integer ditambah string yang kita telah compare menjadi integer itu bernilai 24 dan integer tambah integer hasilnya 24 juga. Sedangkan pada tipe data 6 dan tipe data 7 itu bernilai string yang dimana dijumlahkan hasilnya adalah 1215 karena tipe data string itu merupakan tipe data karakter yang bukan angka tentunya dan tidak bisa dijumlahkan. Jadi sehingga 12 dan 5 ini dia tetap akan menjadi karakter saja, tidak bisa dijumlahkan. Oke, baik, berikutnya kita akan masuk ke percobaan JavaScript. Baik, pada percobaan yang kedua yaitu menggunakan JavaScript. Pada JavaScript ini saya telah membuat beberapa variabel, yaitu variabel A1. Di sini terlihat beberapa variabel yang telah dibuat. Ada A1. A1 ini kita bisa ambil dari tipe data ID dari angka 1. Kemudian variabel A2 itu kita bisa ambil variabel dari tipe ID angka 2. Nah, untuk variabel str sendiri itu merupakan penjumlahan yang antara variabel A1 dan A2 yang sama-sama merupakan tipe data integer. Tipe data string maksud saya. Kemudian yang keempat yaitu variabel is, di mana variabel is ini saya masukkan integer A1 bernilai integer dan A2 yang masih bernilai string. Kemudian variabel kelima yaitu variabel total. Di sini saya masukkan tipe data A1 dan A2 itu sama-sama bernilai integer. Baik, kita akan mengecek pada Chrome. Di sini kita masukkan alamatnya sesuai dengan nama file yang telah kita buat di Visual Code. Lalu kita memilih JavaScript untuk pencobaannya. Kemudian untuk nilainya sendiri kita bisa memasukkan sesuai apa yang diinginkan. Di sini saya menggunakan 21 dan 21. Lalu dijumlahkan. Maka hasilnya jika integer ditambah string hasilnya 21 integer tambah integer 42, string tambah string 21. Di sini integer tambah string jika dijumlahkan tidak akan menghasilkan sebuah nilai penjumlahan karena variabel yang berbeda, sehingga integer dengan nilai 21 akan tercetak sebagai 21
dan nilai string yang merupakan karakter akan tercetak sebagai 21 juga. Sedangkan integer ditambah integer karena keduanya merupakan bilangan, sehingga jika dijumlahkan akan menghasilkan sebuah nilai yaitu 42. Sedangkan string dan string keduanya merupakan variabel untuk sebuah karakter, sehingga angka ini akan tetap tercetak sebagai karakter, akhirnya menghasilkan 21 dan 21 seperti itu. Di sini kami dari kelompok 18, kami menggunakan aplikasi Visual Studio Code untuk membuat coding atau program. Kami menggunakan PHP. Nah, di sini kita membuat bilangan 1 dan bilangan 2. Bisa kita lihat ya, di sini saya bacakan simbol dolarnya. Kita memakai sistem operasi ada 3, yaitu tambah, kurang, dan kali. Nah, pada contoh pertama yang tambah ini, di mana dolar hasil 1 sama dengan internasional bilangan 1 dan bilangan 2, di mana bilangan 1 ini awalnya string diubah ke integer, dan hasil kedua saya mengubah bilangan 1 dan bilangan 2 ini menjadi integer dan tersimpan di hasil 2. Nah, hasil yang ketiga, di sini saya menjumlahkan bilangan 1 dan bilangan 2. Dan di mana untuk kurang dan kali sama aja seperti tambah. Nah, yang membedakan hanya kurang dan kali. Bisa kita lihat yang switch operasi, di situ ada case, tambah, kurang, dan kali itu sama aja. Nah, untuk menampilkannya, kita perlu input tipe data values echo dari hasil pertama, maka akan tertampil sama hasil. Jadi hasil pertama pada hasil kedua ini proses penampilannya sama dengan yang pertama juga. Begitu pula pada yang ketiga. Nah, untuk pengecekannya kita bisa ngecek di Chrome. Nah, untuk mengecek hasilnya, kita bisa klik di PHP, kemudian masukkan angka, yaitu angka 12 dan angka 13, di mana proses perhitungannya kita jumlahkan. Maka akan tertampil seperti integer join string sama dengan 25, dan integer join integer sama dengan 25, dan string join string sama dengan 25. Mengapa? Karena di dalam PHP ketika kita memasukkan angka atau karakter yang bernilai angka, itu akan tetap terhitung. Walaupun tipe datanya string, tetapi ketika kita menginput bilangan dalam tipe data string, akan tetap terjumlahkan. Karena di dalam PHP walaupun tipe datanya string, namun yang dimasukkan bilangan tetap akan bernilai bilangan dan tetap terbaca bilangan dan akan terjumlahkan juga. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga hasil presentasi video kami pada kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.